Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini saya akan melanjutkan video tentang casting proses dari mata kuliah Proses Produksi 1 dengan dosen pengampu yang terhormat Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya STMT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faturrahman Hasibuan, NIM 210553164 dari Fakultas Teknik Prodi Mesin Universitas Udayana. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini buku panduan dari pembahasan kali ini adalah Handbook of Manufacturing Processes dari James Gebrala. Lalu di sini kita ada yang bagian C, Other Expandable Mold Processes, yang dimana ada 5 bahasan. Yang pertama C1 Ceramic Mold Casting, C2 Ceramic Cell Process, yang ketiga Saw Process, yang C4 Unicast Process, lalu C5 Plaster Mold Casting. Yang pertama kita masuk ke C1 Ceramic Mold Casting. Dalam pembuatan dengan pengecoran cetakan keramik adalah menggabungkan bahan-bahan untuk cetakan. Campurannya yaitu butiran halus zirkon, ZrSi04, aluminium oksida, silika, leburan, zat pengikat, dan air. Yang dimana menciptakan bubur atau menciptakan larutan keramik. Lalu larutan ini atau cairan ini juga dituangkan di atas pola casting dan dibiarkan diatur. Lalu selanjutnya pola itu dilepas dan cetakan dibiarkan kering. Setelah kering, lalu cetakannya dibakar. Dan bagian yang dapat cetak dengan metode ini mencakup komponen seperti pesawat terbang, pemrosesan kimia, dan beberapa peralatan makan. Nah, di sini adalah contoh proses dari ceramic mold casting, yang dimana pertama di sini ada sebuah cetakan atau polanya, lalu di situ ada cetakannya, lalu dituangkan logam cair seperti itu, lalu cetakan atau cangkangnya diambil, lalu setelah itu dibiarkan mengering, dan setelah mengering lalu dibakar. Yang kita masuk ke C2, Ceramic Cell Process. Pengecoran cetakan keramik adalah proses pengecoran logam yang mirip dengan pengecoran cetakan plaster. Perbedaannya terdapat pada cetakan keramiknya yang terbuat dari bahan keramik tahan api yang dapat tahan terhadap suhu yang lebih tinggi daripada plaster. Lalu ada beberapa kelebihan pengecoran cetakan keramik. Yang pertama, keunggulannya, pengecoran cetakan keramik itu akurasinya tinggi atau lebih pas. Lalu permukaan benda kerjanya itu sangat baik. Lalu proses permesinannya bisa dikurangin dan cocok untuk logam dengan suhu cair yang tinggi. Nah, di sini ada contoh dari pengecoran ceramic cell process, yang dimana di sini ada patternnya atau pola yang akan dibentuknya itu seperti ini. Lalu ada refractory slurry-nya atau cairan tahan api yang dituangkan ke dalam sini, dan kontainer ini wadah atau cetakannya yang ini. Setelah itu lalu logam cair dituangkan ke dalam pola yang akan dibentuk ini. Lalu setelah jadi, lalu di sini ada mold cetakannya dan ada mold cavity atau rongga cetakan. Setelah itu dituangkan lagi dan akhirnya final castingnya akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya C3 Saw Process. Proses ini menggunakan gel silika kuat yang sangat murni untuk mengikat bubuk atau larutan tahan api, yang dimana untuk membuat cetakan yang cocok untuk baja cair. Lalu salah satu yang unik dari proses saw ini adalah microcreasing, yang dibuat ketika larutan pengecoran dibakar untuk mengeringkan cetakan, yang dapat memungkinkan cetakan proses saw untuk mempertahankan volume aslinya dan akurasi dimensi. Nah, di sini ada contoh dari proses cetakannya. Yang pertama ini, yang A, polanya diletakkan ke dalam cetakan.
Lalu yang B ini, campuran pireklai dimasukkan ke dalam cetakan dengan sendok tuang. Lalu yang ini, cetakannya diangkat dari pola. Lalu yang ini, pola dan bahan cadangan diletakkan dalam cetakan yang sama. Lalu yang E ini, material keramiknya sudah dalam bentuk cair, lalu dimasukkan ke dalam pola. Lalu yang ini, polanya dihilangkan, cetakan dibalik dan dipanaskan dengan bor, seperti yang ini. Lalu selanjutnya C4 unicase proses. Di proses unicase ini hampir sama atau mirip dengan proses saw, dikarenakan prosesnya sama-sama menggunakan bahan keramik. Yang membedakan adalah unicase dan proses di cara pembuatannya yang menggunakan cetakan komposis, di mana pada proses unicase ini logam cairnya dituangkan pada pola terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke C5, plaster mold casting. Di proses ini sebenarnya hampir mirip dengan pengecoran cetakan pasir, hanya saja membedakannya terbuat dari jenis plaster. Lalu cetakan ini dibuat dalam bingkai logam atau kayu yang berisi pola campuran sekitar 60% air dan 40% plaster pengecoran logam dituangkan ke dalam cetakan. Di sini ada contohnya, yang dimana di sini ada pouring basin atau tempat penuangan logam cairnya. Lalu di sini ada mold cavity-nya atau cetakannya atau yang mau dicetak. Lalu ada runner-nya atau tempat mengalirnya logam cair ke cetakan. Jadi di sini prosesnya kita masukkan logam cair dari sini, dia akan mengalir ke sini dan langsung ke cetakan. Lalu selanjutnya kita masuk ke C5A, yaitu Pomade Plaster Mold Casting, yang dimana merupakan cetakan plaster konvensional dengan busa. Lalu cetakan ini biasanya terbuat dari besi tuang dan diberi lapisan tahan api. Lalu proses ini paling praktis digunakan untuk logam yang meleleh pada suhu lebih rendah, contohnya seperti aluminium, magnesium, dan tembaga yang paling sering dicetak. Lalu baja dan besi dapat dicor dalam cetakan logam dari paduan suhu yang tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses permanent mold proses. Yang pertama D1 permanent mold casting. Permanent mold casting adalah pembuatan logam dengan cetakan yang dipadukan dengan tekanan hidrostatik. Cara ini tidak praktis digunakan untuk pengecoran yang berukuran besar, dan ketika menggunakan logam dengan titik didih tinggi, logam bukan baja seperti aluminium seng, timah, magnesium, perunggu, dan bila dibuat dengan cara ini hasilnya akan menjadi bisa baik. Lalu alat ini sebagian besar digunakan untuk mencetak piston dan bagian-bagian mesin kendaraan seperti mesin diesel dan mesin kapal. Lalu penerapan lainnya banyak ditemukan di industri yang membuat beberapa materi seperti gear pada mesin cuci, pada vacuum cleaner, tutup kipas angin, bagian alat portable, lampu ruangan, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh dari proses permanent mold casting. Di sini yang pertama di mana cetakan itu dipanaskan terlebih dahulu dan setelah dipanaskan lalu dilapisi dengan gambarnya seperti ini, dipanaskan terlebih dahulu pada permukaan cetakannya, lalu setelah itu diberi pelumas untuk memudahkan pengecoran. Lalu gambar yang kedua ini, di mana atau cairan logam cairnya dimasukkan ke dalam cetakan, lalu setelah mengeras, cetakannya dibuka dan hasilnya diambil. Nah, kita masuk yang selanjutnya yaitu D2, Low Pressure Permanent Mold Casting. Proses pengecoran bertekanan rendah atau low pressure casting tergolong proses pengecoran cetakan permanen, yang dimana pada pengecoran ini logam cair dipaksa masuk ke rongga cetakan yang di bawah tekanan rendah, sekitar 0,1 megapascal. Lalu cairan logam dialirkan dari bawah sehingga alirannya ke atas.
Lalu tekanan dipertahankan sampai coran mengeras. Lalu ada beberapa kelebihan pengecoran tekanan rendah, yang dimana keuntungannya dari pengecoran low pressure ini dibandingkan dengan penemuan tradisional adalah logam cair ini lebih bersih dari paparan udara dikarenakan proses ini mengurangi porositas gas dan cacat oksidasi. Lalu sifat mekanik produksi low pressure ini juga lebih baik dari pengecoran tradisional. Nah, di sini ada contoh dari proses low pressure casting, yang dimana di sini langkah pertama memasukkan cairan dari logam melalui dari sini, lalu selanjutnya di sini diberikan gas bertekanan, yang dimana setelah cairan ini masuk, lalu dia akan naik ke atas dan menghasilkan sebuah case metal atau jadi seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya ada D3, sluice casting. Sluice casting adalah proses pengecoran cetakan permanen yang dimana coran berangga atau cangkangnya dibentuk dengan membalik cetakan. Setelah pembukuan terjadi pada permukaan logam, cetakan yang dibalik akan membuang logam di bagian tengah yang masih cair. Lalu kepadatan dimulai pada dinding cetakan karena relatif dingin dan berlangsung seiring berjalannya waktu ke arah tengah coran. Lalu ketebalan cangkang atau produk cor ini dikendalikan oleh lamanya waktu yang diizinkan sebelum pembuangan atau pengeluaran logam yang masih cair ini dilakukan. Nah, di sini ada contoh dari proses sluice casting, yang dimana di sini pertama logam dituangkan ke dalam cetakan, ke dalam sini, lalu dibiarkan dingin terlebih dahulu. Setelah dituang, lalu cetakannya dibiarkan dingin terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, cairannya itu dituangkan lagi ke dalam rongganya. Dan setelah itu dibuka seperti ini, maka hasil atau castingnya sudah jadi. Nah, lalu selanjutnya D4, preset casting. Pengecoran cetak tekan termasuk proses pengecoran cetakan permanen dengan cara menginjeksikan logam cair ke dalam rongga cetakan dengan tekanan tinggi. Tekanan tetap dipertahankan selama proses pembekuan, lalu setelah seluruh bagian coran membeku, cetakan dibuka dan hasil coran dikeluarkan dari dalam cetakan. Nah, di preset casting ini terdapat dua jenis mesin cetak tekanan. Yang pertama, mesin cetak ruang panas atau hot chamber. Lalu yang kedua, mesin cetak ruang dingin atau cold chamber. Nah, di sini kita masuk yang pertama, pengecoran cetakan panas atau hot chamber. Yang dimana yang di sini cetakannya ditutup dan plungernya ditarik ke atas. Ditarik ke atas, lalu logam cair dimasukkan ke dalam ruang atau chamber. Lalu yang ini plunger menekan logam cair dalam cetakan sehingga mengalir masuk ke dalam rongga cetak. Lalu selama proses ini tekanannya itu dipertahankan selama proses pendinginan dan pembekuan. Lalu selanjutnya yang ketiga ini plunger. Plungernya ditarik sini, lalu cetakannya dibuka dan benda coran yang telah membeku tadi dikeluarkan dengan menggunakan pin ejector. Lalu setelah itu proses pengecorannya jadi dan ini hasil proses pengecorannya. Nah, selanjutnya ada pengecoran cetakan dingin atau cold chamber. Yang dimana di sini yang pertama cetakannya ditutup dan ram ditarik. Lalu logam cairnya dituangkan ke dalam ruangan chamber. Lalu yang ini setelah itu ramnya ditekan, diberikan gaya sehingga mendorong logam cair masuk ke dalam rongga, masuk ke dalam sini, dan tekanannya tetap dipertahankan selama logam cair tadi mendingin dan mengalami pembekuan. Lalu selanjutnya setelah dingin dan mengalami pembekuan, ram ini tadi ditarik
lalu cetakannya dibuka, dan benda coran yang telah membeku tadi dikeluarkan juga menggunakan pin ejector. Lalu benda yang mau dicor atau pengecorannya telah selesai. Selanjutnya D5, vacuum casting. Vacuum casting ini adalah proses pengecoran logam dengan ukuran yang kecil dan detail serta bagus. Lalu vacuum casting ini juga merupakan pengecoran untuk material plastik, di mana material ini telah dicairkan dan akan dimasukkan ke dalam pola dengan tekanan atmosfer vakum yang membuang udara terjebak untuk melancarkan aliran material cair. Lalu vacuum casting ini dikembangkan untuk pengecoran logam, yang mana vakum digunakan untuk berbagai macam kombinasi dengan tekanan untuk menaikkan kualitas pengecoran dan menurunkan porositas logam. Nah, kita masuk ke yang E, centrifugal casting. Lalu pengecoran sentrifugal atau roto casting ini adalah teknik casting yang biasanya digunakan untuk membuat silinder berdinding tipis. Ini biasanya digunakan untuk membuang material seperti logam, kaca, dan beton. Lalu selanjutnya kita masuk E1, true centrifugal casting atau sentrifugal sejati. Pengecoran sentrifugal adalah proses pengecoran di mana cetakan diputar dengan kecepatan tinggi sehingga gaya sentrifugalnya mendistribusikan logam cair ke tepi rongga cetakan. Lalu pengecoran sentrifugal ini tidak menggunakan core atau inti, tapi teknik pengecoran ini biasanya digunakan untuk membuat produk silinder berdinding tipis. Nah, di sini ada contoh proses sentrifugal sejati, di mana itu pengecorannya dimulai ketika logam cairnya, yang ini logam cair dituangkan ke dalam cetakan berbentuk horizontal, yang sedang berputar dengan kecepatan putar yang rendah melalui motor ini. Lalu, logam cairnya dimasukkan ke cawan tuang yang terletak pada salah satu ujungnya, yaitu di ujung sini. Lalu setelah cetakannya diisi penuh, maka putarannya akan dinaikkan. Setelah ini penuh tadi, maka putarannya akan dinaikkan dengan percepatan yang tinggi sampai pembekuan terjadi. Lalu putaran ini akan menghasilkan gaya sentrifugal pada logam cair sehingga akan membentuk coran sesuai dengan bentuk dinding cetakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke E2, semi-centrifugal casting. Pengecoran semi-sentrifugal menggunakan gaya sentrifugal untuk menghasilkan coran yang pejal atau bukan bentuk tabular, di mana cetakan ini dirancang dengan riser pada pusat untuk pengisian logam cair. Nah, di sini ada contoh pengecoran semi-sentrifugal, di mana pada pengecoran ini penuangan logam dimulai ketika mesin sedang dalam keadaan diam atau mesinnya masih belum bergerak. Beda dengan yang semi tadi, yang sejati tadi mesinnya sudah bergerak, yang dimana kecepatannya tertentu. Lalu setelah dia bergerak dimasukkan cairan ke dalam, maka akan terjadi pembentukan logam, lalu cetakan diputar sampai logam cair membeku dan mendingin. Nah, selanjutnya kita masuk yang E3, centrifuged casting. Dalam pengecoran sentrifug, cetakan dibuat dengan beberapa rongga cetak yang diletakkan di sebelah luar dari pusat rotasi sedemikian rupa sehingga logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan akan didistribusikan ke setiap rongga cetak dengan gaya sentrifugal. Nah, di sini ada contoh proses centrifugal casting, yang dimana pengecorannya itu dimulai setelah logam cair mencapai temperatur tuang yang diinginkan atau sudah dipanaskan terlebih dahulu logam cairnya. Lalu setelah itu logam cairnya dituangkan melalui porung basin, yang dimana setelah dituangkan akan menghasilkan gaya sentrifugal yang akan mendorong cairan masuk ke dalam cetakan secara merata. Dari sini dia akan masuk ke kiri kanannya secara merata. Dan putarannya terus dilakukan sampai logam cor yang di dalam sini membeku dan mendingin.
Nah, setelah itu kita masuk yang ke F, di casting. Di sini yang pertama ada F1, hot chamber di casting, yang dimana merupakan sebuah mesin yang melting unit atau tungkunya pencair dan injection unit bersatu dalam satu peralatan mesin di casting. Lalu yang dimana logam cair yang ada di unit ini diinjeksikan langsung ke dalam oleh injection unit. Lalu tekanan pada pengoperasian mesin ini adalah antara 5.600 sampai dengan 22.000 psi. Nah, di sini ada contoh mesin hot chamber di casting. Di sini yang pertama, logam cairnya dituangkan ke dalam rongganya dari sini ke dalam rongga cetakan dengan tekanan yang dipertahankan tetap sampai pembekuannya terjadi pada nozzle yang terendam. Lalu logam cair ini pada saat bungernya berada di atas, kemudian logam cairnya diinjeksikan ke rongga cetakan dengan kecepatan tinggi, diinjeksikan kemari dengan kecepatan yang tinggi. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke F2 atau cold chamber di casting. Cold chamber di casting adalah mesin yang melting unit dan injectionnya merupakan dua unit yang terpisah, sehingga logam cair perlu dituangkan dahulu dari melting unit ke ladle dan dibawa ke injection unit untuk dituang dan diinjeksikan ke dalam Tidak seperti pada mesin hot chamber di casting tadi, yang dimana sistem injeksinya logam hanya kontak dengan lelehan logam dalam waktu yang sangat singkat, sehingga sistem injeksi bisa lebih tahan lama. Nah, di sini ada contoh dari proses cold chamber di casting, yang mana di sini cetakannya ditutup setelah dimasukkan logam cair, cetakannya ditutup ke dalam silinder injeksi ini atau ruang dinginnya. Lalu setelah itu plunyernya bergerak maju atau ininya bergerak maju memaksa atau mendorong logam cair masuk ke dalam rongga cetakan, masuk ke dalam sini. Nah, setelah itu cetakannya ini terbuka dan castingnya dikeluarkan. Nah, demikian penjelasan dari saya tadi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.